Halo Kiren. Halo Ibu. Ibu tuh lagi sibuk banget. Terus laptopnya ini rusak, nggak bisa ditutup, maaf ya, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa Bu. Oke. Salam kenal ya. Ya Bu. Oke. Ini benar kan namanya Kiren? Ya betul Bu. Karena semalam itu yang chat ibu banyak banget buat konseling hari ini. Dan ibu tertarik sama kamu gitu, jadi kayak yang lain tuh nanti dulu gitu. Makasih Bu. Iya, gimana kabar Kiren hari ini? Ya gitu sih Bu. Baik aja. Bisa ya, oke. Nah, sekarang ini kira-kira kesibukan Kiren itu apa, sebagai mahasiswa atau bekerja di kantoran apa gimana? Sekarang saya mahasiswa Bu. Saya semester 5 sekarang. Oh, mahasiswa semester 5. Ya. Berarti kuliah dong tiap hari? Iya sih, nggak tiap hari juga sih Bu, karena kan udah semester 5, kayak udah banyak mata kuliah yang sudah diambil juga. Jadi semester ini tuh nggak tiap hari ke kampus gitu. Oke. Berarti selain kuliah Kiren ngapain? Selain kuliah, karena udah jarang ke kampus, saya mengisi waktu saya dengan ikut organisasi gitu Bu. Dan kebetulan juga saya ikut UKP. Nah, saya ikut UKP Badus Bu. Jadi setiap hari itu ya ada terus kegiatannya. Berarti Kiren tuh hobi bernyanyi ya? Iya betul. Dan selain bernyanyi kira-kira hobi Kiren apa sih? Itu banget ya. Biasanya saya juga suka membaca buku novel. Oh, novel ya. Novel yang terakhir Kiren baca apa kira-kira? Saat ini sih saya lagi baca novel yang judulnya itu 5 cm. Oh, ibu tahu itu novelnya? Iya itu. Seru kan Bu? Seru banget Ya, waktu seru. itu kayaknya udah berapa tahun lalu ya rilisnya. Soalnya ibu pernah baca juga. Udah lama sekali ya Bu. Iya, ada filmnya juga nggak sih? Kalau Iya nggak salah? betul ada film. Dulu ibu baca itu, nonton juga filmnya, kayak nggak bosan-bosan itu karena seru banget. Itu Iya. tentang pertemanan kan? Iya. Iya. Berarti novelnya udah selesai bacanya? Masih di pertengahan sih Bu, belum selesai. Kalau filmnya udah nonton belum? Belum sempat Bu. Ya, mau Iya. saya nonton dulu ya. Iya. Nah, kita karena kita akan masuk ke sesi yang lebih serius lagi, sekarang ibu akan jelaskan bahwa sebelum kita mulai di sini, apapun yang Kiren ceritakan, apapun yang Kiren utarakan kepada ibu, rahasia apapun itu akan kita jaga bersama dan tidak akan ada orang lain yang mengetahui selain kita berdua, oke? Iya. Oke. Nah, bagus sekali. Nah, kira-kira ibu boleh tahu nggak apa sih sebenarnya masalah yang sedang dihadapi Kiren? Ya Bu, jadi sebenarnya itu saya juga bingung Bu dan malu menjelaskan Ibu apa masalah saya. Jadi begini Bu, kan saya nih sering ikut organisasi ya Bu, terus kayak banyak juga tugas-tugas kuliah. Nah mungkin saya agak stres dan mungkin dari stres itu tuh muncul kayak jerawat banyak itu Bu di muka saya ini. Nah jadi saya kayak merasa tidak percaya diri gitu Bu, merasa insecure gitu. Sehingga saya juga jarang, dari situ saya jarang untuk ketemu dengan teman-teman saya. Ya, berarti sekarang itu Kiren selalu merasa insecure, Iya. beda ya. Nah, kira-kira jerawat Kiren itu munculnya sudah berapa lama kalau ibu boleh tahu? Semenjak saya ikut organisasi sih Bu. Berarti itu udah lebih dari setahun apa kurang? Baru semester ini sih Bu, dari awal semester, karena kan baru semester 5 ini saya ikut organisasi gitu. Oh, berarti udah berapa ya berarti? 5 bulanan ya kalau Iya. lebih. Nah, berarti menurut Kiren itu jerawat itu sangat mengganggu aktivitas Kiren ya? Ya sangat Bu, karena saya menjadi tidak percaya diri Bu. Oke. Nah, kira-kira kita sekarang cari kira-kira apa sih penyebab Kiren jerawatan atau yang lainnya. Nah, sebelum kita cari penyebabnya itu kira-kira ada hal lain ya nggak yang buat Kiren insecure, yang buat Kiren kurang percaya diri gitu, ada hal lain nggak selain itu? Ya itu sih Bu, karena saya jerawatan, terus saya mungkin karena saya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat juga, saya sering suka makan pedas, terus suka makan yang berminyak-minyak Bu. Oke. Nah, kira
selain karena kirain suka makan makanan pedas, makan makanan berminyak, kira-kira apa sih penyebabnya? Selain itu misalnya kirain malas cuci muka kah atau apa gitu, sama pakai bedak atau gimana gitu? Sebenarnya sih saya sering sekali mencuci muka Bu. Kalau misalkan ada kegiatan di luar, kalau pulang ke rumah atau nggak mandi sebelum itu saya pasti double cleansing dulu. Saya juga rutin pakai skincare gitu Bu. Tapi nggak tahu kenapa jerawat saya ini nggak hilang-hilang. Mungkin karena saya stres juga Bu, terus begadang juga. Berarti jerawat itu sangat mengganggu kirannya. Iya, sangat mengganggu. Oke. Nah, kira-kira ibu mau nanya juga nih, kirain itu begadang kira-kira ngapain aja sih, kenapa bisa begadang gitu? Saya begadang untuk mengerjain tugas sih Bu, karena kan waktu untuk mengerjakan tugas kan cuma ada malam, karena dari pagi sampai siang kan kuliah terus ikut organisasi, jadi waktu untuk mengerjakan tugas itu malam, sehingga saya begadang untuk mengerjakan itu Bu. Nah, berarti itu salah satu penyebabnya ya. Iya betul. Nah, ibu mau tahu nih, kira-kira pertama kali kirain melihat wajah kirain seperti itu, gimana sih perasaannya, tanggapannya, dan berpikir seperti apa gitu? Tentunya saya tidak percaya diri ya Bu, karena dengan adanya jerawat ini tuh saya membatasi pertemanan saya. Kalau misalnya teman-teman saya ngajak saya nongkrong ataupun main bareng tuh, saya selalu menolaknya karena saya tidak percaya diri Bu. Nah, berarti sebelum jerawat ini muncul, kirain itu sangat percaya diri ya? Maksudnya bermain sama teman-teman, kemana sama teman-teman ikut gitu ya? Oke, berarti semenjak jerawat ini muncul, kirain sangat membatasi pergaulan. Iya betul Bu. Tapi gimana dengan organisasi dan perkuliahan? Apakah kirain masih tetap ikut seperti biasanya ataupun malah memang mengurangi kegiatan itu? Untuk organisasi sama kuliah sih saya masih tetap aktif ya Bu, cuman kemana-mana saya selalu pakai masker gitu. Oh, kan kirain tidak percaya diri. Iya. Ya, berarti ibu tahu nih, sekarang kirain itu masalahnya sangat insecure dan tidak percaya diri. Iya betul. Berarti kirain kesini supaya kita mengubah itu kan? Iya. Nah, kira-kira sebelum kirain kesini ada nggak cara kirain sendiri buat biar bisa percaya diri lagi, biar nggak bisa insecure lagi, ada nggak kira-kira pernah mencoba nggak atau apa gitu? Belum sih Bu. Saya cuma menutupinya saja gitu. Jadi belum pernah mencoba dan juga nggak tahu caranya bagaimana Bu. Oke, berarti semenjak jerawat itu muncul, kirain hanya diam saja dan menutup pergaulan kirainnya. Benar. Oke. Nah, baiklah, karena ibu sudah tahu permasalahannya, gimana kalau kita sama-sama mencari solusinya? Kira setuju? Ya boleh Bu. Oke. Nah, nggak apa-apa kalau kira mau minum, nggak apa-apa Ya, ya, minum ya, santai aja, nggak apa-apa. Nah, berikutnya itu apa namanya, kita akan jalan keluar. Kira-kira bisa nggak untuk sementara waktu nggak makan pedas dulu, nggak begadang dulu? Susah ya pasti. Iya susah sekali Bu kalau untuk begadang ya, karena kan emang harus ngerjain tugas kan, harus bagi waktu juga ya, bagiannya seperti itu. Mungkin kalau untuk makan pedas saya bisa mengurangi itu sih. Oke, kalau ibu boleh tahu, makan pedas itu hobi kirain bukan? Ya kayak hampir setiap hari sih Bu makan pedas ya. Ya. Nah, kirain kita kan tahu nih, ibu tuh sering baca-baca buku dan ibu tuh punya teman yang dokter kecantikan. Jadi setahu ibu makan makanan berminyak, makan makanan pedas, begadang itu membuat hormon kirain itu nggak stabil dan menimbulkan jerawat-jerawat yang ada gitu. Ya. Jadi kira-kira kirain bisa nggak kedepannya buat berhenti dulu begadang ataupun makan makanan pedas, makan makanan berminyak? Ya nanti saya akan mencobanya ya Bu. Nah, kalau untuk begadang yang biasanya kan kirain mengerjakan tugas ya, kira-kira kenapa kirain nggak mengerjakan kayak pada siang atau sore hari gitu? Kenapa malam hari kayak subuh gitu? Kenapa sukanya kayak gitu? Apa tenangnya pas kayak gitu apa gimana? Ya kebetulan kan saya juga dari pagi sampai siang kuliah Bu. Nah sorenya sampai mungkin jam 10-an
ikut organisasi ataupun latihan atau rapat kayak gitu. Nah, waktu saya untuk mengerjakan tugas itu dari jam 10 sampai jam 2 jam 3 gitu. Berarti memang sangat sibuk ya Kiren. Nah, karena kesibukan Kiren itu kan memang tadi menimbulkan jerawat itu ya, dan Kiren merasa tidak percaya diri lagi. Nah, pandangan Kiren tentang diri Kiren gimana? Maksudnya Kiren berpikir bahwa mungkin diri saya kayak gini, ada nggak pikiran kayak gitu? Ya mungkin karena saya sibuk terus begadang, stres itu membuat saya capek kan Bu. Terus mungkin saya menyalahkan diri saya, sering menyalahkan diri ya. Nah, memang pikiran seperti itu sangat wajar dan pasti muncul ketika kita sedang menghadapi masalah di mana kita tidak bisa menerima diri kita kan. Nah, tapi pikiran-pikiran seperti itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Pikiran-pikiran seperti ini, misalnya, saya itu jelek banget, saya nggak menarik. Nah, kenyataannya nggak seperti itu, karena Kiren terlalu fokus pada kekurangan yang ada gitu. Nah, sekarang itu mari kita membuat sama-sama jalan keluarnya. Gimana sih cara mengatasi agar Kiren tidak insecure lagi? Nah, ibu tuh punya salah satu teknik namanya mindfulness. Kiren pernah dengar nggak kira-kira mindfulness? Pernah dengar ya? Nah, mindfulness itu biasanya teknik dimana biar orang-orang itu lebih percaya diri lagi gitu. Kiren mau mencoba sama ibu sekarang ya? Kiren duduk dulu di posisi yang baik, yang nyaman gitu. Sudah nyaman. Lalu matanya ditutup. Kiren bisa matanya ditutup. Lalu bentar ya, ibu agak batuk soalnya lagi sakit, maaf ya. Nah, matanya ditutup, lalu Kiren merasa tenang, lalu tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Kiren coba melakukan itu sampai Kiren benar-benar merasa tenang. Kalau sudah boleh bilang ke ibu ya, sampai Kiren benar-benar merasa tenang. Dan saat Kiren melakukan itu sambil memikirkan hal-hal positif yang ada pada diri Kiren. Dan nah, itu Kiren itu namanya itu teknik mindfulness. Jadi ketika Kiren sedang merasa tidak bisa mengambil keputusan, sedang stres atau sedang insecure, Kiren tinggal duduk aja, cari tempat yang nyaman, duduk atau sandaran atau gimana, lalu Kiren melakukan teknik mindfulness itu. Nah, selain itu, ibu juga ada namanya modalitas seni. Modalitas seni yang ibu akan gunakan buat Kiren itu adalah menggunakan jurnal. Kan Kiren sering nih baca-baca kayak novel gitu kan. Nah, nanti di jurnal itu Kiren kayak membuat ibu bilangnya kayak catatan kecil. Misalnya Kiren hari ini gini, ini Kiren menceritakan tentang kejadian-kejadian atau apapun tentang hari ini. Nah, nanti ibu akan beri tugas itu buat Kiren untuk seminggu ke depan. Tapi sebelumnya ibu mau nih, hari ini kan ini udah jam berapa ya? Udah jam 3 ya sekarang, jam 3. Nah, berarti hari ini kan udah sibuk ya dari kampus kan tadi? Iya, Bu. Nah, sekarang ibu mau Kiren menuliskan hari ini Kiren ngapain aja sih? Terus perasaan Kiren hari ini gimana sih? Boleh? Boleh. Bentar ya, ibu ambil ini dulu ya. Bentar ya. Kiren kalau mau minum boleh ya? Boleh. Oke. Ini ada buku tadi yang bisa tuliskan di sini. Kiren nanti kan kayak misalnya nih jurnal, Kiren mau gambar juga di jurnalnya boleh, mau kasih kata-kata yang sering Kiren yang motivasi Kiren juga boleh, apapun itu boleh ditulis jurnalnya ya. Oke, silakan Kiren. Mau diputarkan musik atau enggak usah? Boleh Bu. Enggak sepertinya kalau kita mengganggu konsentrasi saya ya. Ibu sambil minum ya, soalnya lagi batuk. Entah, kamu bisa aja kayak misalnya hari ini aku lagi bahagia atau apapun itu, misalnya Atau enggak, aku kayak aja.
Oh iya. Tapi kamu pura-pura tulis ya. Ya. Lama-lama ini sekarang 10.46 sampai 10.50. Aku nanti hilang suaranya. Sumpah tidak aku ini coba. Jawa sih kan beneran banget. Tapi kayaknya itu 2015. Aku coba data. Bisa cantik gitu. Kamu nggak belajar kan? Belajar. Aku lagi ke suaranya. Program saya. Kamu nambahin gambarnya nanti. Tapi jangan 20 menit juga gitu. Aku mau ngomong dulu ya. Kayaknya banyak banget ya kegiatan Kiran hari ini. Ya Bu, banyak banget. Ya, gak apa-apa, lanjut aja tulisnya. Gak usah buru-buru. Nanti kamu bilang aja deh, hari ini tuh kamu harus capek banget, terus lagi kurang percaya diri, makanya kamu menggambar, menulis, terus sambil menggambarkan apa capek gitu orangnya, kayak capek gitu akunya. Udah Bu. Oh udah ya. Ibu boleh lihat sebenarnya. Wah bagus sekali ya jurnalnya. Oh di sini ada gambar juga ya. Ya Bu. Dan ada tulisan capek gitu. Ya. Oke, kira-kira kenapa nih kirain buat jurnal seperti ini? Saya harus itu karena itu kayak posisi saya sekarang, saya masih capek gitu. Bagus sih Kiran gambarnya, berarti Kiran buat ini itu sesuai dengan apa yang Kiran rasakan sekarang kan? Ya. Berarti sekarang itu Kiran lagi capek ya berarti? Ya. Jurnalnya bagus sekali Kiran. Nanti dilengkapi ya, di rumah boleh ditempel-tempel hiasan gitu-gitu. Nah bagus sekali. Jadi Kiran dengan menulis jurnal, kamu akan lebih mengenali pikiran-pikiran kamu, pikiran negatif maupun pikiran-pikiran positif. Maaf ya, itu emang
agak ribet ngomongnya. Nah, kalian juga dapat melihat pikiran-pikiran apa sih yang sering muncul gitu. Jadi misalnya nih tiap hari kalian nulis jurnal, setelah 1 minggu kalian lihat jurnalnya, oh ternyata selama seminggu ini pikiran-pikiran yang sering muncul ini ya, pikiran negatifnya yang ini ya, yang positifnya ini ya, kayak gitu. Selain itu kalian penting juga untuk mengamati perilaku dan reaksi fisikmu saat merasa tidak percaya diri atau saat sedang stres kan. Nah misalnya, apakah kalian itu cenderung untuk menghindari kontak mata dengan orang lain atau mungkin sering menggigit kuku? Ibu lihat sih dari tadi kurang kontak mata gitu ya sama ibu ya. Nah dengan kalian mengamati perilaku diri kalian sendiri itu, kalian akan lebih memahami bagaimana pikiran dan perasaan mempengaruhi tindakan kita ya gitu. Maaf ya, tapi ibu ini bunyi soalnya ada rekaman di sore gitu. Telepon sama teman-teman, maaf ya mengganggu. Nah, kalian dengan mengamati perilaku kalian itu, kita akan bisa memahami bagaimana pikiran dan perasaan kamu mempengaruhi tindakan kamu. Jadi kayak, oh perilaku aku kayak gini, terus kita bisa memahami tuh, oh perilaku seperti ini karena pikiran aku, perasaan aku seperti ini, kayak kira. Nah kira sekarang kita sudah lebih memahami pikiran dan perasaanmu ya terkait dengan jerawat, benar kan? Benar Bu. Nah selanjutnya kita akan mencari cara untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kepercayaan diri kalian gitu. Oke, bentar ya. Bentar, cut dulu nanti situ. Pas apa ini? Oh, ini udah pas 4 kok. Nah, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menerapkan ada namanya teknik relaksasi ya. Nah, ketika kita sedang merasa stres, maka tubuh kita itu akan memproduksi hormon namanya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu yang dapat memicu terjadinya jerawat. Nah, teknik relaksasi seperti pernapasan mindfulness yang tadi kita sudah coba itu sangat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan kita. Dan seharusnya kita juga perlu mengembangkan keterampilan kita, keterampilan untuk mengungkapkan pikiran, mengungkapkan perasaan gitu. Mungkin ketika kita sedang stres, kita nggak boleh pendam, karena kalau kita pendam kan hormon kita yang berubah ya. Jadi kalau stres itu kita ungkapkan aja lewat nangis atau apa. Nah biasanya kira itu kalau sedang stres itu mengungkapkan atau mengekspresikan ekspresi itu lewat apa sih kira-kira? Biasanya saya diri sih Bu, terus mungkin biasanya juga saya nangis gitu. Berarti sudah tahu ya cara kalian mengekspresikan emosinya seperti apa gitu. Nah kalian apa namanya, selain itu selain teknik-teknik itu, salah satu cara itu penting juga untuk kalian membuat rencana perawatan diri yang lebih realistis lah dari sebelumnya. Nah, rencana perawatan diri ini bisa berupa kegiatan yang kamu sukai, seperti tadi membaca buku, mendengarkan musik atau berolahraga. Nggak selalu tentang kayak perawatan diri itu kamu make up apa gimana, enggak. Tapi dengan kamu melakukan hal-hal yang kamu sukai seperti olahraga, bagaimana membaca buku ya tadi. Nah itu bisa membantu kalian. Nah bagaimana nih menurut kalian dengan beberapa saran ini? Apakah ada yang ingin kalian tambahkan? Itu bagus Ibu. Saya dengan saran Ibu kasih tadi, saya mempunyai planning apa yang harus saya lakukan. Berarti kalian setuju ya? Nah karena kalian dan ibu juga sama-sama setuju dengan apa namanya cara-cara kita mengatasi jerawat itu, berarti kita akan mengakhiri sesi ini ya. Nah, ibu berterima kasih karena kalian sudah mau berbagi cerita dengan ibu hari ini. Ibu sangat mengerti betul betapa sulitnya menghadapi masalah jerawat ini yang sedang kamu apa namanya alami ya.
Ibu sangat senang nih karena Kiren mau terbuka dan jujur tentang perasaan Kiren saat ini. Walaupun tadi awal-awal agak canggung ya. Nah, Ibu sangat berterima kasih ya sama Kiren kan sudah meluangkan waktunya untuk bercerita bersama Ibu. Ya, sama-sama Bu. Saya juga berterima kasih ke Ibu karena sudah membantu saya untuk menemukan cara ataupun solusi untuk mengatasi permasalahan saya ini. Apakah sekarang Kiren sudah merasa lebih lega? Kira-kira? Iya, saya bisa menjadi lebih lega sekarang Bu. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah sama-sama enak, sudah merasa kayak tenang ya Kiren. Nah, mari kita pikirkan langkah selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, pertemuan berikutnya. Ibu ingin membahas tentang pola makan nanti ya. Nah, apakah kamu bersedia membawa jurnal yang Ibu sebut tadi minggu depan? Boleh. Ya, nah kan ini tuh tanggal berapa ya? Tanggal 8 ya? Berarti seminggu lagi itu tanggal berapa ya kira-kira? Tanggal 16 ya? 16 apa 15 gitu. Nah, nanti Ibu WA waktu buat kita bertemu lagi. Nanti di situ kan itu ada waktu 1 minggu tuh. Nah, mulai hari besok Kiren sudah membuat jurnal ya tiap harinya. Nanti kita membuat jurnal selama seminggu. Kiren juga menuliskan tentang makanan-makanan yang Kiren makan di situ. Dengan begitu kita bisa menganalisis apakah ada makanan tertentu yang memicu jerawat dari Kiren. Ya? Nah, selain itu, Ibu juga ingin kamu mencoba teknik relaksasi sederhana seperti yang Ibu sudah bilang tadi, kayak mindfulness tadi. Kiren sudah mengerti kan tadi? Nah, kita buat itu. Terus kamu bisa mencari panduannya di internet kalau kurang mengerti atau aplikasi lainnya. Nah, latihan relaksasi ini bisa membuat mengurangi stres dan mengurangi jerawat kamu kan. Kalau kita stres kan jerawatnya makin banyak kan. Nah, oke Kiren? Oke Bu. Nah, dan Kiren juga perlu diingat nih, perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Jadi nggak kayak habis konseling besok pasti jerawat saya hilang apa gimana. Nah, itu tuh tidak bisa terjadi secepat itu dan seinstan itu ya Kiren. Perlu kesabaran dan konsisten untuk melihat hasilnya. Jadi Kiren sekarang tuh harus lebih konsisten. Nah, tapi dengan usaha yang kamu lakukan, Ibu yakin sekali kamu bisa mengatasi masalah jerawat ini. Karena Ibu lihat kamu sangat punya konsisten yang kuat, konsisten yang bagus, terus tekad yang kuat kan. Ya. Sebelum kita mengakhiri sesi konsisten ini, Ibu tuh punya buku tentang cara merawat diri. Itu buku dari teman Ibu yang dokter kecantikan itu. Nah, di situ tentang buku kayak merawat ini merawat diri. Pasti Kiren kan suka banget ya. Ini Ibu kasih buat Kiren. Gratis, tenang aja. Nah, ini bukunya buat Kiren. Nanti mungkin kalau ada waktu luang Kiren bisa baca bukunya gitu ya. Lengkap sekali ya Bu. Iya, makanya bukunya lumayan tebal itu. Oke, Kiren karena sudah berakhir sesinya. Dan apakah ada lagi yang Kiren mau ceritakan sebelumnya? Sepertinya sudah cukup sih Bu. Yang Kiren masih bingungkan, ingin ditanyakan apakah masih ada? Udah semua jelas. Oke, nah karena sesi konseling sudah selesai dan berakhir, Ibu tutup sesi konseling kita pada hari ini dan Kiren tenang saja seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi. Apapun masalah yang Kiren ceritakan di sini tidak akan ada orang yang tahu. Cukup kita berdua yang tahu ya. Dan untuk pertemuan berikutnya itu Ibu sudah pikirkan tanggal 16 ya, tanggal 16 kita bertemu lagi sudah membuat dengan jurnal. Oke, baik kalau begitu Kiren terima kasih ya untuk hari ini. Sama-sama Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Bu. Iya. Nanti pulangnya sama siapa sendiri apa gimana? Nanti ada sopir yang jemput. Oh, kayaknya itu mobil ya? Iya, mobil itu. Oke, boleh Ibu antar. Makasih ya Kiren. Ayo.